Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salik Bini Maris MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, dan teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis inovasi perusahaan dengan pendekatan Blue Ocean Strategy pada perusahaan Tesla. Nah, di sini terdapat profil perusahaan. Nah, jadi profil perusahaan itu Tesla, nama perusahaannya itu Tesla, dan tanggal didirikannya itu 1 Juli 2003. Pendiri aslinya yaitu Martin Behard dan Mark Tamperning. Kemudian CEO-nya yaitu ada Elon Musk yang bergabung pada tahun 2004 sebagai investor dan menjadi CEO pada tahun 2008. Nah, Tesla merupakan perusahaan teknologi dan otomotif energi bersih yang dikenal sebagai pelopor dalam kendaraan listrik dan solusi energi yang berkelanjutan. Kemudian, next, nah di sini terdapat kondisi nilai sebelum terjadinya inovasi. Nah, yang pertama yaitu elemen nilai utama bagi pelanggan, seperti harga, performa mesin, desain, dan efisiensi bahan bakar. Nah, jadi sebelum terjadi adanya inovasi Blue Ocean ini, pelanggan mobil umumnya itu menilai produk berdasarkan hal-hal yang itu-itu saja gitu. Misalkan dari yang tadi, harga, kemudian performa mesin, desain, dan efisiensi bahan bakar. Nah, semua perusahaan itu berlomba di faktor yang sama, sehingga pelanggan dapat membandingkan produk hanya dengan dari perbedaan yang kecil gitu ya. Jadi tidak ada nilai baru yang benar-benar berbeda. Nah, kemudian yang kedua ada produsen mobil konvensional berfokus jadi kayak berfokus pada mesin pembakaran gitu ya, seperti pembakaran internal, dealer, dan inovasi inkremental. Jadi ini tuh seperti perusahaan Toyota, GM atau General Motor, dan Porsche. Nah, jadi perusahaan itu biasanya tuh kok mesinnya tuh dari perusahaan-perusahaan tadi tuh kayak biasanya mesinnya tuh lebih sedikit irit. Jadi kayak desainnya tuh paling desainnya yang diperbarui, terus fiturnya ditambah, tetapi tidak mengubah konsep utama. Jadi ya yang tadi dibilang hanya itu saja. Kemudian perusahaan juga tidak mengubah cara bermain, tetapi hanya memperbaiki yang sudah ada. Nah, yang terakhir ada nilai pelanggan yang homogen atau pesaingan harga tinggi dan inovasi mudah ditiru. Jadi penawarannya itu nilainya yang mirip gitu, bermain di faktor yang sama, tetapi yang mengakibatkan produk terlihat hampir sama di mata pelanggan dan bersaing biasanya bergeser ke perang harga gitu. Jadi mana yang lebih terjangkau gitu. Dan inovasi juga mudah ditiru oleh pesaing sehingga keunggulan ini tidak bertahan lama. Next, di sini ada peluang diferensiasi. Nah, jadi peluang diferensiasi ini terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah eliminate, yang kedua ada reduce, dan yang ketiga ada rise, kemudian ada create. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada yang pertama yaitu eliminate. Nah, eliminate itu menghilangkan. Jadi, perusahaan ini menghapus faktor industri yang selama ini dianggap wajib, tetapi sebenarnya itu tidak lagi bernilai besar bagi perusahaan, bagi pelanggan, tetapi justru malah menambah biaya dan kerumitan. Nah, di elemen eliminate ini terdapat 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada dealer, dealer tidak pihak ketiga dihilangkan. Nah, jadi si dealer ini tuh dihilangkan. Pihak ketiga ini dealer, pihak ketiga dihilangkan karena sekarang Tesla menjual langsung produknya itu ke konsumen secara online yang dampaknya itu dapat harga
itu lebih murah gitu ya. Terus pengalamannya juga ya lebih sederhana karena langsung gitu dapat dibeli secara online. Kemudian yang kedua ada ketergantungan mesin BBM dihilangkan. Nah, Tesla juga tidak lagi memakai mesin bensin atau diesel yang membuatnya itu keluar dari pesaing mesin konvensional. Tesla ini tuh tidak sering ke bengkel gitu karena banyak masalah yang dapat diselesaikan hanya lewat software. Nah, kemudian yang kedua yaitu reduce atau mengurangi. Nah, jadi perusahaan ini mengurangi elemen yang selama ini tuh berlebihan gitu ya, bukan hanya menghapus, tetapi dikurangi agar biaya itu turun dan fokus ke hal-hal yang benar itu penting bagi pelanggan. Nah, jadi terdapat tiga juga di sini komponen komponen utamanya, yaitu yang pertama ada kompleksitas mekanik dikurangi. Nah, jadi mobil listrik Tesla ini punya komponen lebih sedikit dibandingkan mobil BBM. Kemudian yang kedua ada biaya distribusi tradisional dikurangi. Nah, jadi tidak tergantung pada jaringan dealer besar. Kemudian yang ketiga ada biaya konvensional dikurangi. Jadi Tesla ini hampir tidak memakai iklan di TV atau billboard. Nah, jadi hanya mengandalkan word of mouth dan komunitas pengguna. Jadi kayak promosinya tuh langsung gitu ke pelanggan. Jadi nggak memakai iklan di TV. Kemudian yang ketiga ada rise atau meningkatkan. Nah, jadi perusahaan ini menaikkan faktor yang selama ini kurang diperhatikan di industri, tetapi sebenarnya itu sangat penting bagi pelanggan. Terdapat empat komponennya, yaitu yang pertama, pengalaman pelanggan ditingkatkan. Nah, mulai dari pembelian, penggunaan, terus ada nilai layanan purna jual, kemudian yang kedua ada teknologi digital juga ditingkatkan. Nah, misalkan dari mobilnya tuh berbasis software yang bukan hanya mesin, kemudian ada performa kendaraan listrik ditingkatkan. Nah, jadi akselerasinya itu cepat atau senyap dan efisiensi. Kemudian yang terakhir ada kepuasan dan loyalitas pelanggan ditingkatkan. Nah, jadi pelanggan itu merasa berbeda saat menggunakan Tesla. Jadi kayak biasanya kan ya beda aja gitu rasanya mobil listrik dibanding mobil BBM lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ada create atau menciptakan. Nah, jadi perusahaan Tesla ini tuh menciptakan nilai baru yang sebelumnya tidak pernah ada di industri. Jadi inilah inti dari Blue Ocean strategi itu. Dari kasus Tesla ini terdapat empat komponen dari Cred. Yang pertama ada autopilot. Jadi fitur pengemudi semi otomatis. Jadi ada fitur di mana otomatis gitu tanpa adanya pengemudi jadi otomatis mobilnya bisa berjalan. Kemudian yang kedua ada over the air software update atau mobil bisa diupdate seperti smartphone. Jadi ya karena tadi listrik ya, jadi mobil itu bisa diupdate itu kayak smartphone, nggak beda jauh. Cuman ya ada plus minusnya juga ya. Kemudian ada jaringan supercharger global. Nah, jadi mengatasi kekhawatiran baterai yang habis. Dan yang terakhir ada model penjualan langsung ke konsumen. Nah, tadi yang kayak word of mouth itu ya. Jadi kontrol penuh atas pengalaman pelanggan. Jadi langsung gitu. Apa ya promosinya itu ke konsumen langsung dari pihak Teslanya. Next, di sini ada peta antilitas pembeli. Nah, di sini tuh jadi salah satu masalah yang belum terselesaikan s- sebelum dari Teslanya ini gitu ya. Nah, jadi masalahnya itu terdapat tiga masalah utama ya. Yang pertama itu tentunya nih, yang pertama yang paling penting adalah kecemasan jarak tempuh kendaraan listrik ya atau range anxiety. Jadi sebelum Tesla berkembang, banyak calon pelanggan pembeli ya yang takut mobil listrik itu kehabisan baterai di jalan. Karena kan kalau misalkan BBM itu
tahu gitu ya, dan banyak apa namanya, pom gitu ya kalau BBM. Kalau listrik ini kan takut ini ngecharge-nya di mana gitu. Nah, karena jarak tempuhnya yang terbatas atau gimana, jadi takut gitu pelanggan itu dapat untuk membelinya gitu. Nah, terus tempat pengisiannya juga takutnya tuh kayak sedikit gitu dan daya waktu pengisian yang lama. Nah, jadi dampaknya tuh pelanggan banyak yang ragu membeli mobil listrik karena mobil listrik itu dianggap tidak praktis untuk perjalanan jauh dan banyak orang akhirnya tetap memilih mobil dalam mesin bensin atau diesel tersebut. Kemudian yang kedua ada pengalaman membeli mobil yang rumit dan tidak transparan. Sebelum inovasi Tesla, proses membeli mobil harus datang ke dealer. Harga biasanya berbeda-beda, teman-teman, karena banyak negosiasi yang membingungkan, dan pelanggan juga biasanya itu merasa tidak punya kontrol gitu ya atas pembeliannya itu. Nah, jadi dampaknya itu proses pembelian itu memakan banyak waktu. Jadi pelanggan merasa dipermainkan soal harga gitu ya. Jadi pembeli itu mendapat pengalaman membeli yang tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada minimnya pembaruan fitur setelah pembelian. Nah, karena ini mobilnya berbasis listrik, jadi kayak software gitu ya. Jadi mobil konvensional ini memiliki fitur mobil tetap sama sejak dibeli gitu ya biasanya. Jika ingin fitur baru, maka harus ganti mobil atau ke bengkel dan tidak bisa diperbarui seperti smartphone. Itu kalau yang konvensional. Nah, jadi dampak itu mobil cepat terasa ketinggalan zaman. Jadi kayak kalau HP, misalkan kita pakai HP di tahun ini tuh seri ini gitu. Nah, jadi di tahun yang akan datang pasti kalau mau mengeluarkan seri yang baru dan lebih bagus, lebih cepat gitu. Seperti HP, seperti smartphone tadi gitu ya. Jadi nilai guna mobil ini akan turun gitu seiring berjalannya waktu dan pelanggan dapat merasa rugi gitu ya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian next di sini terdapat non pelanggan. Jadi terdapat tiga elemen. Yang pertama yaitu sound to be atau pengguna mobil premium yang tidak puas dengan inovasi mobil konvensional. Jadi pelanggan itu non pelanggan tingkat pertama yaitu biasanya pengguna mobil premium yang hampir beralih karena merasa inovasi mobil konvensional stagnan dan tidak dapat memberikan pengalaman baru. Jadi itu saja gitu. Jadi kayak tidak dapat memberikan pengalaman yang baru. Kemudian ada yang kedua ada refusi atau konsumen yang menolak mobil listrik karena keterbatasan infrastruktur dan performa. Nah, jadi non pelanggan tingkat kedua ini adalah konsumen yang secara sadar menolak kekhawatiran terhadap keterbatasan infrastruktur, pengis ke pengisian daya dan keraguan terhadap performanya. Nah, kemudian yang terakhir ada unexplored atau konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan teknologi, tetapi sebenarnya tidak tertarik pada industri otomotif. Jadi, non pelanggan tingkat ketiga ini adalah kelompok yang sebelum itu tidak tertarik pada industri otomotif, tetapi memiliki kepedulian pada teknologi dan lingkungan sehingga berpotensi menjadi pasar yang baru. Nah, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan yang terdapat kelebihan, kekurangan, dan potensi. Nah, di sini ada kelebihan yaitu menciptakan pasar baru kendaraan listrik premium, dan yang kedua adalah loyalitas pelanggan tinggi dan diferensiasi sulit ditiru. Nah, jadi penerapan Blue Ocean strategi ini memungkinkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru yang sebelumnya belum terterapkan gitu ya. Seperti yang dilakukan Tesla dengan kendaraan listrik yang premium. Jadi Tesla tidak masuk ke persaingan langsung ke produsen mobil konvensional
tetapi membangun segmen baru yang menggabungkan teknologi tinggi, berkelanjutan lingkungan dan pengalaman pelanggan. Jadi akibatnya pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga ekosistem dan pengalaman, sehingga tingkat loyalitas menjadi tinggi. Nah, kemudian yang kedua, bukan yang kedua ya, tapi di sini terdapat kelemahan. Nah, kelemahan itu yaitu menciptakan pasar baru kendaraan listrik premium, kemudian ada loyalitas pelanggan tinggi dan diferensiasi sulit ditiru. Nah, jadi strategi ini menuntut investasi yang sangat besar. Jadi kayak terutama pada riset dan pengembangan RD, R dan T atau teknologi dan infrastruktur pendukung. Jadi tidak semua perusahaan tuh memiliki sumber daya finansial dan kapasitas organisasi untuk menanggung risiko tersebut. Selain itu, keberhasilan Blue Ocean sering kali sangat bergantung pada kepemimpinan visioner. Dalam kasus Tesla, peran Elon Musk itu sangat dominan. Jadi dalam mendorong inovasi dan keberanian mengambil resiko. Jadi kayak sangat ketergantungan sama Elon Musk gitu ya. Jadi ketergantungan ini menjadi kelemahan karena jika pemimpin tidak berlanjut atau tidak tervisionisasi dengan baik, maka keberlanjutan keunggulan kompetitif bisa terancam. Nah, di sini yang terakhir adalah potensi. Jadi, pendekatan Blue Ocean strategi tidak terbatas pada industri otomotif saja, tetapi sangat diterapkan pada sektor retail, jasa digital, hingga UMKM. Nah, jadi kunci utamanya itu adalah kemampuan perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan yang belum disadari atau belum terpenuhi atau latent need, itu seperti ditegaskan dalam jurnal ini, yaitu kepemimpinan berbasis pelanggan menjadi faktor utama dalam penentu gitu karena dapat membantu perusahaan menggali pain point pelanggan dan mengubahnya menjadi peluang inovasi dengan fokus pada pelanggan sehingga perusahaan skala kecil sekalipun dapat menciptakan pasar baru tanpa harus terjebak dalam persaingan yang ketat. Oke, mungkin cukup sekian. Di sini saya dapat simpulkan bahwa berdasarkan analisis penggunaan pendekatan Blue Ocean, Tesla dapat berhasil menciptakan ruang besar baru melalui inovasi nilai yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, sehingga bukan sekadar persaingan pada harga, tetapi dengan menghilangkan dan mengurangi elemen yang tidak memberikan nilai signifikan. Melalui inovasi nilai dan kepemimpinan berbasis pelanggan, Tesla keluar dari persaingan otomotif konvensional, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu keunggulan kompetitif jangka panjang meskipun menghadapi tantangan investasi dan adopsi pasar. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam